Jazakillahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan siapa saja yang punya andil dalam kegiatan pada petang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Allahumma aslih lana ajma'in an-niyyah wa dhurriyyah wal 'amal. Akhwati, saudara-saudari muslimah, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan, memberikan kesehatan serta ilmu yang bermanfaat untuk saudara-saudari sekalian. Ahibati fillah, akhwati fid din, azinallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an tersebut sebagai petunjuk. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai inti dari segala ilmu. Siapapun yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, hendaknya dia kembali kepada Al-Qur'an. Siapapun yang ingin mendapatkan kemudahan, hendaknya dia kembali kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an yang hari-hari kita baca, yang hari-hari antunna bergelut dengan Al-Qur'an tersebut, harus sama-sama antunna yakini bahwa ia merupakan kalamullah. Ia merupakan bagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia merupakan sesuatu hal yang tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu asas, satu akidah yang mesti terpatri di setiap jiwa seorang muslim. Sehingga tidak lagi dia berpikir bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk atau Al-Quran tersebut bukan kalamullah, yang menjadikan dan menyebabkan setiap orang yang berpikir demikian dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tujuan utama dari turunkannya Al-Quran, selain seorang muslim tersebut mendapatkan apa yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalamnya, ya kepada Al-Quran itu sendiri, kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba punya kewajiban untuk mendapatkan atau untuk mengambil setiap hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran. Kalau kita buka Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas, kita akan dapati bahwa semuanya akan menjadi jawaban dari setiap persoalan dan dari setiap permasalahan kehidupan kita sebagai seorang makhluk. Tinggal yang menjadi pertanyaannya dan menjadi PR untuk setiap manusia tersebut, setiap makhluk tersebut adalah bagaimana cara dia mengambil, bagaimana cara dia memanfaatkan kalamullah yang Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan dan disifati sebagai syifaun lima fis suduri wa huda, merupakan obat dari penyakit-penyakit yang ada di dalam hati dan juga petunjuk yang bisa diikuti, dan siapapun yang mengikutinya akan selamat baik dia di dunia ataupun kelak di hari akhirat. Sehingga tujuan besar dari turunkannya Al-Quran bukan hanya sekedar melafazkan huruf-huruf yang tertera,
Tujuan dari turunkannya Al-Quran bukan hanya sekedar mendengarkan lantunan-lantunan yang dibacakan oleh para qurra dan para qari. Tujuan besar diturunkannya Al-Quran, dan kita semua tahu dan yakin serta sepakat bahwa tujuan besarnya adalah agar Al-Quran tersebut menjadi pedoman. Dan bagaimana dia bisa menjadi sebuah pedoman? Caranya adalah dengan mentadabburi apa yang ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini potongan ayat menjadi pecutan dan juga panggilan untuk setiap orang-orang yang mengaku berakal, setiap orang-orang yang mengaku memiliki jiwa dan hati. Apa kata Allah? Quran ini turunkan liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi makna-maknanya. Apa makna dabbara yudabbiru? Mentadabburi itu apa arti sebenarnya? Kalau kita menilik sisi bahasa dan etimologi dari kata dabbara yudabbiru, maka kita akan dapati bahwasanya tadabbur itu adalah memperhatikan dengan seksama, sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, sehingga mendapatkan inti dan esensi yang ada di dalam sesuatu yang tengah kita jalani. Itu tadabbur. Liyadabbaru ayatihi, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk ditadabburi itu ayat-ayatnya, sehingga tidaklah kita berlalu satu ayat kecuali kita memperhatikan, kita menyimak, kita memikirkan apa yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Liyadabbaru ayatihi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya? Wa liyatadzakkara ulul albab. Dan agar orang-orang yang berakal ingat dan sadar, sehingga Al-Quran ini kalau benar-benar digunakan dan dipergunakan dan juga dimuamalahi sebagaimana mestinya, itu akan cukup menjadi sebuah pedoman utama, buku petunjuk utama seorang muslim, seorang makhluk, seorang hamba. Sehingga dia tidak lagi butuh pada hal-hal di luar dari Al-Quran ataupun sunnah yang merupakan wahyu selanjutnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pada keterbatasan akalnya, tidak pula dengan apa-apa yang dapat dia rasakan atau hawas, panca inderanya. Dia akan cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah terangkan, sudah firmankan, dan Rasulullah SAW sudah jelaskan. Dalam masalah apapun, percayalah, hari ini ketika kita mendapati masalah, dirudung sebuah masalah, kemudian kita masih mencari solusi-solusi dari luar Al-Quran dan Sunnah, yakini bahwasannya itu karena keterbatasan dan kebodohan kita sebagai seorang manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, ini Quran syifa, obat. Bukan hanya obat untuk jasmani kita sebagai seorang hamba, dia fis sudur, juga obat untuk apa yang ada di dalam hati. Ya galaunya, ya gundah gulananya, ya sedihnya, ya ujubnya, ya riyaknya. Obatnya itu ada di Quran. Kalau benar cara kita muamalah dengan Quran, cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka itu yang akan kita dapatkan. Kegembiraan, ketenangan, kenyamanan. Selanjutnya, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mentadabburi Quran tersebut? Apa yang harus kita prioritaskan ketika kita ingin mendapatkan hikmah, ketika kita ingin mendapatkan faedah besar dari Al-Quran tersebut?
buku yang ada di hadapan antuna, buku yang ada di hadapan Anda yang tengah kita baca adalah salah satu dari wasilah untuk kita bisa mencapai derajat tadabbur dan khusyuk ketika kita membaca Al-Quran. Kita ibaratkan tadabbur dan khusyuk tersebut adalah tujuan kita, dan apa yang tengah kita pelajari ini adalah jalan yang harus kita tempuh untuk sampai pada tujuan yang ingin kita sampai. Kita ingin khusyuk di saat baca Quran, kita ingin mendapatkan hikmah, ibrah yang ada di dalam Al-Quran. Kita harus lalui itu jalurnya. Tidak bisa kita dengan petantang, petenteng, dengan angkuh, kemudian datang membaca Quran begitu saja, lalu kita dapatkan hikmah. Lah, tidak mungkin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mensifati Quran ini, wal Qur'anil Majid, wal Qur'anul Majid. Ini Quran itu mulia, majid, terpuji, lagi tinggi, lagi mulia. Kalau mau sampai pada sesuatu yang besar, mau sampai pada sesuatu yang tinggi, jalani dengan penuh ketawaduan, dengan penuh ketundukan kalau mau sampai. Oleh sebab itu, para ulama yang punya perhatian besar, dan tentu saja semuanya punya perhatian besar terhadap ilmu Al-Quran, untuk sampai pada memahami dan mentadaburi Al-Quran, mereka menuliskan banyak risalah, banyak kitab yang menjelaskan tentang bagaimana seorang muslim berinteraksi dengan sesuatu yang mulia ini, Al-Quran. Ada Imam Ajurri yang menulis akhlak hamalatil Quran, termasuk yang ada di hadapan kita yang tengah kita baca. Imam An-Nawawi menulis tata cara bermuamalah, berinteraksi dengan Al-Quran. At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Ini bukunya. Diawali dengan bagaimana akhlak dan adab yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Dia bersihkan hatinya dari segala bentuk kerusakan-kerusakan. Kemudian bagaimana akhlak seorang pengajar Al-Quran yang menyampaikan Al-Quran kepada umat. Kemudian selanjutnya bagaimana seorang pembelajar Al-Quran. Ketika dia berhadapan dengan Al-Quran dan juga majlis-majlis Quran, diajarin tuh sama Imam Nawawi. Juga ada adab khusus untuk para penghafalnya yang sudah belajar, yang sudah duduk, yang sudah menghafal, dan sudah ada Quran itu di kepalanya. Bagaimana adab dia untuk menjaga ketinggian dan kemuliaan Al-Quran. Sampai pada bab yang tengah kita bahas. Untuk setiap para pembaca Al-Quran umum, siapapun. Mau ente itu ngajar, mau ente itu pelajar, ini adab wajib ente kerjakan. Kalau mau mendapatkan dan sampai kepada tujuan tadi. Apa tujuannya? Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Untuk mentadabburi Quran. Tidak ada ceritanya orang sombong, orang yang tidak tahu cara bermuamalah, cara berinteraksi dengan sesuatu yang mulia akan sampai kepada tujuannya. Tidak ada itu. Sesederhana bertemu dengan makhluk yang ditokohkan di antara manusia, kita harus melalui itu protokol-protokol yang ada. Baru sampai di hadapan itu tokoh, bagaimana dengan sesuatu yang langsung melekat kepada Al-Khaliq Jalla Jalaluh. Maka tentulah itu min babi aula, itu lebih diprioritaskan dan lebih dikedepankan.
Maka apa yang kita pelajari berpekan-pekan sampai hari ini, pelajaran ke-52 atau 53, ini bukan sekedar membaca karya fenomenal para ulama, enggak. Kita ini tengah terseok-seok, tengah merangkak menuju apa yang ingin kita capai. Khusyukan di dalam membaca Al-Quran. Mendapatkan ibrah, mendapatkan pelajaran-pelajaran penting, tahu cara tadabbur Quran. Karena itu yang akan merubah. Bukan sekedar ucapan-ucapan huruf-huruf Quran saja yang dapat merubah karakter seseorang. Lah. Yang merubah itu ketika seorang tersebut faham apa yang dia baca, dia amalin, berubah. Kalau tidak, jauh panggang dari api. Jangan ngarap. Maka apa yang kita pelajari ini adalah salah satu usaha ikhtiar kita. Menampakkan kejujuran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kami ini belajar ini untuk sampai kepada kalam-Mu ya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala Al-Alim tahu itu. Hadirkan di setiap kita duduk dan belajar itu niat-niat seperti ini. Jangan hanya karena dipaksa. Jangan hanya karena disuruh. Jangan hanya karena di absen. Anda akan dapat ilmu, na'am. Dapat wawasan, na'am. Dapat kehadiran, na'am. Tapi sayang rasanya. Kalau kita cuma mengejar itu saja. Padahal sesuatu yang besar ada di hadapan kita. Pahala di sisi Allah, serta akibat yang nanti akan kita dapatkan ketika kita benar-benar mentuluskan setiap upaya kita dalam belajar ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada kalam Allah. Apa yang akan kita pelajari? Yang sudah kita pelajari, yang tengah kita pelajari, dan akan kita pelajari. Tujuan utama cuma itu. Agar kita tuh punya adab. Bukan beradab dengan makhluk. Beradab dengan Al-Quran. Kalamullah ini, ikhwah. Ini Al-Quran. Kalau dengan sesama manusia saja kita ada adab-adab yang harus kita penuhi, ini bagaimana dengan sesuatu yang melekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalamullah. Kalau kita belajar adab sesama manusia, hak-hak sesama manusia, kita akan mendapatkan pahala. Kita belajar, kemudian kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan adab dan akhlak ini. Masa ya kita ragu dengan pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan kalam Allah. Maka hadirkan niat besar di saat kita belajar sesuatu yang besar. Jangan dia terbuang sia-sia. Ini pahala ada di hadapan kita. Jangan disia-siakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Ahbati fillah. Bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bisa terpenuhi dengan dua cara. Cara yang pertama adalah mengamalkan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk wa aqimus shalah, maka salatlah. Wa atuz zakah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tunaikan zakat, kita tunaikan. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, khudhu anni manasikakum,
ikutin cara manasik-manasik haji, manasik-manasik umrah dariku, kata Rasulullah SAW. Kita ikutin. Ini bentuk ketaatan. Dan bentuk ketaatan yang kedua adalah menjauhi segala apa yang dijauhi oleh Allah dan Rasulnya SAW. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tusyriku, jangan buat syirik, kata Allah, kita tinggalkan tuh syirik jauh-jauh. Ini orang yang muslim, yang benar-benar berserah diri di hadapan Allah dan Rasulnya serta syariatnya. Ini muslim. Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahlih. Ini definisinya. Muslim itu yang berserah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mentauhidkan Allah, jauh dari syirik, berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini muslim. Dia kerjakan apa yang Allah perintahkan, dia jauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya larang. Ini muslim. Kalau mau naik derajat, lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang yang beriman, tidak cukup pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa besar, dia akan ikut menjauhi apa yang dijauhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walaupun terkadang itu perbuatan tidak sampai pada derajat haram. Dia hindarin tuh apa yang dijauhi. Rasulullah SAW tidak suka perbuatan ini, ditinggalin, dijauhin, walaupun tidak sampai pada derajat haram. Ini bukti kecintaan, bukti kejujuran, bukti keimanan kita di hadapan Allah dan Rasulnya SAW. Dan ini berlaku pada semua aspek kehidupan kita. Ya muamalahnya, ya ibadahnya, ya akidahnya, masuk semuanya. Termasuk pada hal-hal yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Apa-apa yang Allah dan Rasulnya tidak sukai dari beberapa adab dan beberapa akhlak, dijauhi, ditinggali. Ini yang Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala akan bahas pada fasal kali ini. Menghindari, jangan sampai terjatuh pada apa-apa yang dijauhi, dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca. Apa saja keadaan-keadaan yang memang kita tidak disukai untuk membaca Al-Quran di dalamnya, atau keadaan seperti apa saja yang dimakruhkan, ya. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, faslun fi ahwalin tukrahu fiha al-qira'ah. Beberapa kondisi yang dimakruhkan, tidak disukai membaca Al-Quran pada saat atau pada tempat tersebut. Beliau mengatakan, i'lam anna qira'at al-Quran ala al-itlaq mandubatun wa mustahabbah. Ketahuilah bahwasannya membaca Al-Quran secara umum adalah sesuatu yang sunnah dan sangat dianjurkan secara mutlak. Kapanpun dan dimanapun membaca Al-Quran adalah sesuatu yang ditekankan, disunnahkan, disukai. Illa fi ahwalin makhsusah ja'a asy-syar'u bin nahyi 'anil qira'ati fiha. Kecuali
pada beberapa keadaan atau beberapa waktu atau beberapa kondisi yang syariat datang menjelaskan bahwasannya keadaan tersebut terlarang untuk seseorang membaca Al-Quran di dalamnya atau pada saat tersebut. Wa ana, kata Imam An-Nawawi, wa ana adhkurul an ma hadarani minha mukhtasaratan bihadfil adillah fa innaha masyhurah. Kenapa yang akan aku sebutkan adalah apa-apa yang aku teringat, ya, yang aku ingat sehingga aku tuliskan dengan tentu saja dengan sangat ringkas tanpa menyebutkan dalil-dalil yang terkait dengan hal tersebut. Keadaan yang pertama, silakan dicatat. Fatukrahul qira'atu fi halatir ruku'i was-sujudi wat-tashahhud wa ghairiha min ahwalis salah siwal qiyam. Dimakruhkan, tidak disukai, tidak boleh membaca ayat-ayat Al-Quran di saat ruku, sujud, tasyahud, di saat salat. Tidak boleh membaca Al-Quran di saat salat kecuali di saat berdiri. Memang waktu untuk membaca Al-Quran atau membaca ayat-ayat Al-Quran. Kenapa demikian? Rasulullah SAW mengatakan terkait dengan salat ini, inna fiha la syughul, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya salat itu ada kesibukan tersendiri. Di setiap gerakan tersebut ada doa-doa khusus yang Rasulullah SAW sudah ajarkan. Maka jangan dimasuki hal-hal lainnya. Ini salat, sudah ada tata caranya, sudah ada bacaan-bacaan yang diajarkan. Setiap gerakan tersebut ada bacaan khususnya, bahkan berpindah dari satu tempat, dari satu gerakan ke gerakan lain, ada bacaannya, takbiratul intiqal, membaca takbir di saat berpindah, itu semua ada. Maka jangan kita masukkan hal-hal yang bukan bagian dari zikir-zikir atau doa-doa di saat salat. Maka tidak boleh kita murojaah saat sujud. Tidak boleh kita mengulang hafalan kita yang mungkin salah ketika kita baca di saat tadi sholat, di saat ruku. Bahkan sebagian para ulama mengatakan haram, diharamkan, tidak diperbolehkan membaca Al-Quran, baca ayat-ayat Al-Quran di saat ruku, sujud, atau tasyahud. Kecuali bacaan-bacaan salat yang juga tertera di dalam Al-Quran. Mungkin ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ternyata itu diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Maka tidak mengapa. Selainnya, menyengaja untuk membaca Al-Quran di saat ruku ataupun sujud dimakruhkan, tidak diperbolehkan. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, wa tukrahul qira'atu bima zada 'ala al-Fatihati lil ma'mumi fi shalatil jahriyah idza sami'a qira'atal imam. Dimakruhkan pula, tidak disukai pula membaca lebih daripada membaca Al-Fatihah untuk makmum di saat salat-salat jahriyah yang suara imam atau bacaan imam terdengar. Ini pendapat yang paling terkuat dan ini juga merupakan pilihan dari imam dari mazhab Syafi'iyah. Tidak diperbolehkan membaca ayat apapun selain Fatihah di saat imam juga membacanya secara jahar. Terkait dengan baca Al-Fatihah kita sudah pernah sebutkan perbedaan para ulama di masalah ini. Ada yang mewajibkan, ada yang mencukupkan dengan bacaan imam. Kan tapi untuk bacaan setelah bacaan Al-Fatihah pada salat-salat jahriyah, maghrib, isya, subuh tidak boleh. Cukup mendengarkan bacaan imam.
Karena bacaan imam adalah bacaan makmum pula. Kecuali Al-Fatihah di sebagian pendapat para ulama. Maka jangan ikut baca bacaan yang lain setelah kita membaca Al-Fatihah. Kalau kita memilih pendapat Syafi'iyah yang ikut dan juga harus membaca Al-Fatihah, walaupun imam juga membaca bacaan imam, tidak perlu kita baca surat yang lain pula, tidak perlu. Keadaan ini membaca Al-Quran, baca ayat Al-Quran setelah imam atau setelah membaca Al-Fatihah di saat imam bacanya secara jahriyah adalah sesuatu yang harus dihindari. Sekali lagi, terdapat perbedaan para ulama dan tentu seorang yang bijak adalah yang bisa menyikapi setiap perbedaan ini dengan cara-cara yang terbaik. Keadaan yang ketiga, wa tukrahu halatal qu'udi 'alal khala', dan dimakruhkan pula, dibenci pula untuk membacanya di saat kita berada di dalam al-khala', tempat bersendirian atau kamar mandi, bukan WC yang ada saat ini ya, yang tergabung di dalamnya ada klosetnya dan sebagainya. Tentu yang kamar mandi yang hari ini kita jumpai di rumah-rumah kaum muslimin, membaca Al-Quran di dalamnya adalah sesuatu yang haram. Karena kan di sana ada tempat-tempat yang tidak baik, ada klosetnya lah dan sebagainya. Yang maksud dari khala di sini adalah tempat yang khusus untuk mandi, tidak ada klosetnya yang biasa terpisah. Ya, di sini pada keadaan ini makruh hukumnya membaca Al-Quran, dan sudah pernah juga kita bahas secara lebih detail pada pembahasan-pembahasan yang sudah berlalu. Yang keempat, keadaan yang keempat adalah dimakruhkan membacanya di saat kita sedang kantuk atau sedang ngantuk. Tahu secara umumnya di saat kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Bukan hanya ketika ngantuk, misal ketika sedang emosi berat misalnya, atau sedang marah betul, atau sedang banyak pikiran. Alasannya kenapa? Alasannya agar jangan sampai bacaan Al-Quran kita yang kita baca itu berlepotan. Ayat satu masuk dengan ayat yang lain, harokat ini masuk ke harokat yang itu, ini panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga kemuliaan Al-Quran yang tengah dibaca. Ini alasan besarnya. Maka ketika seorang tersebut tidak bisa mengontrol dirinya, maka berhenti dahulu. Jangan baca Al-Quran. Karena ditakutkan akan banyak bacaan-bacaan yang salah. Apalagi ketika kantuk. Kalau memang kantuk, hilangkan kantuknya dulu. Ya dengan cara-cara masing-masing. Kalau masih dipaksakan, ini makruh hukumnya. Tidak disukai. Perhatikan ini. Kemudian keadaan selanjutnya, وكذا في حالة الخطبة لمن يسمعها ولا تكره لمن لم يسمعها بل تستحب. هذا هو المختار الصحيح. وجاء عن طاووس كراهيتها وعن إبراهيم عدم الكراهة، فيجوز أن يجمع بين كلاميهما بما قلنا كما ذكره أصحابنا. Dan juga tidak disukai membaca Al-Quran untuk orang yang sedang dan tengah mendengarkan khutbah. Ya, tentu saja ini yang dimaksud adalah khutbah Jumat. Kenapa demikian? Karena tugas dan kewajiban seorang yang tengah hadir di prosesi sholat Jumat dan ada khutbah di dalamnya adalah mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh khatib. Wala tukrahu liman lam yasma'uha, dan tidak makruh dan tidak dimakruhkan, tidak terlarang untuk orang yang tidak mendengar khutbah, walaupun waktunya bersamaan, tapi dia tidak sedang dengar khutbah.
Ya, banyak keadaan dan kondisinya, entah karena jauh tempatnya atau karena memang sedang tidak sholat Jumat dan sebagainya, maka tidak masalah untuk membaca Al-Quran. Dan ini adalah pendapat yang terkuat. Datang dari Tawus, ya salah seorang ulama dari Syafi'iyah, makruhnya kemakruhan membaca Al-Quran walaupun tidak mendengarkan khutbah. Di saat sedang khutbah misalnya, orang sedang waktu sholat Jumat dan ada khotibnya, ketika khotib sedang berkhutbah misalnya dan sebagainya, kemudian ada yang dengerin, ada yang tidak dengerin, yang tidak dengerin ini juga makruh untuk membaca Al-Quran. Wa Ibrahim adamul karaha, dan dari Ibrahim an-Nakhai, ya tidak dimakruhkan. Fayajuzu an yajma'a baina kalamaihima bima qulna, dan yang terbaik adalah menggabungkan di antara keduanya kalau memang waktu dan tempat tersebut adalah waktu-waktu yang dan ada tata cara khusus, nah sebagaimana sholat yang tadi kita sebutkan. Ini beberapa keadaan dan kondisi yang dimakruhkan, yang dihindari, yang harusnya kita hindari di saat kita ingin baca Al-Quran. Jangan sampai kita terjatuh pada hal-hal yang tadi dimakruhkan ini. Kemudian beliau melanjutkan, wala tukrahul qira'atu fi tawaf, dan tidak dimakruhkan, artinya boleh membaca Al-Quran di saat tawaf. Misalnya antunna diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umrah atau haji, di saat tawaf ya. Misalnya sudah banyak berdoa dan sebagainya untuk mengisi kekosongan karena mungkin doanya sudah panjang dan sebagainya, ada doa-doa yang mungkin terlupa atau dan sebagainya, bahwa diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Hadza madhhabuna, dan itu adalah madhab Imam Syafi'i. Wa bihi qala aktsarul ulama wa ka'ab bin Munzir bin Atha' Mujahid bin Mubarak bin Thawr ashabur ra'i. Pendapat ini pula lah, yakni diperbolehkan yang membaca Al-Quran di saat tawaf, yang merupakan pendapat mayoritas para ulama seperti Ibnu Munzir dari Atha dan Mujahid bin Mubarak dan Abi Thawr dari ashabur ra'i. Dan juga dijelaskan, diriwayatkan pula dari Hasan al-Basri, dari Urwah bin Zubair, dari Malik, mereka memakruhkan membacanya saat tawaf. Akan tapi sebagaimana sudah kita jelaskan, yang terbaik dan yang sahih, yang rajih adalah diperbolehkan baca Al-Quran di saat tawaf. وقد تقدم بيان الاختلاف في القراءة في الحمام وفي الطريق وفي من في فمه najis. Dan sudah pernah kita bahas pada bab yang sebelumnya, yaitu pada bab yang kita beri judul membacanya dalam keadaan suci. Nanti bisa dilihat di playlist yang sudah pernah disebarkan, ada rekamannya. Di sana disebutkan lebih detail pada permasalahan membaca Al-Quran di hammam, baca Al-Quran di kamar mandi, baca Al-Quran di saat berjalan, atau yang dalam keadaan mulutnya tidak bersih atau tidak suci. Kemudian beliau melanjutkan sebuah pasal tambahan yang menjadi pengingat kita dan juga hal-hal yang mesti kita perhatikan. Beliau mengatakan, minal bid'il munkarah, ini juga yang harus kita hindari pula, sebagaimana judul besar kita pada padang hari ini. من البدع المنكرة في القراءة ما يفعله جهلة المصلين بالناس في التراويح من قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة معتقدين أنها مستحبة. Di antara bentuk hal-hal atau bid'ah, sesuatu hal yang baru dalam agama dan juga bid'ah munkarah adalah apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di salat tarawih, di saat mereka membaca mengkhususkan surat Al-An'am pada malam yang ketujuh, ya, di rakaat terakhir. Ahbati fillah, bid'ah dan masalah-masalah bid'ah serta syarat-syarat bid'ah ini tentu ada sebuah pembahasan yang lebih panjang dan lebih lebar. Kan tapi perlu dicatat, ini satu kaidah besar, bahwa segala sesuatu yang syariat sudah jelaskan dan tidak perinci tata caranya, tidak boleh kita mengkhususkan sesuatu dan tata cara pada ibadah tersebut. Apapun itu. Ketika kita diperintahkan dan disunnahkan untuk sholat misalnya, dan sudah ada tata caranya, maka kita tidak boleh, tentu saja tidak boleh keluar dari tata cara yang sudah diajarkan. Begitu pula sebaliknya, ketika ada satu ibadah yang diluaskan oleh Rasulullah SAW dan syariat ini, tidak boleh kita menyempitkan bahwasannya ini tata caranya.
kecuali ketika datang syariat, ketika datang nas dan dalil yang menjelaskan hal tersebut. Sehingga apapun bentuk pengkhususan, apapun bentuk amalan-amalan yang dikhususkan di waktu-waktu tertentu yang tidak ada dalilnya, yang tidak ada validitasnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh dikerjakan. Contohnya diberikan oleh Imam An-Nawawi Ta'ala. Seorang mengkhususkan di saat salat tarawih di rakaat terakhir pada hari yang ketujuh membaca surat Al-An'am. Pengkhususan ini adalah suatu pengkhususan yang tidak ada dalilnya dari Rasulullah Alaihi Wasallam. Ketika dia khususkan, maka dia jatuh pada perbuatan bid'ah, sesuatu yang baru yang tidak ada sandarannya dari Rasulullah Alaihi Wasallam. Walaupun itu baik, walaupun itu ibadah juga, tapi ketika dia khususkan dan tidak ada dalil pengkhususannya, dia jatuh pada hal yang terlarang. Contoh yang mungkin lebih difahami oleh semua kita. Di antara sunnah dan juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berzikir. Dan di antara zikir adalah kalimat tahlil, menyebut la ilaha illallah. Tahlil adalah sesuatu yang sunnah, diperintahkan. Akan tetapi ketika mengkhususkan pembacaan tahlil ini pada satu keadaan yang tidak pernah datang dalilnya, tidak ada penjelasan bahwasanya ini khusus untuk waktu ini, untuk tempat ini, mengucapkan tahlil, ini yang terlarang. Bukan melarang tahlilnya, bukan melarang mengucapkan la ilaha illallahnya. Kalimat tauhid itu sesuatu yang besar di hati setiap kaum muslimin. Tapi ketika sudah ada idhafah, tambahan-tambahan dikhususkan pada waktu-waktu tertentu, ini yang terlarang. Tahlil sunnah, tahlilan itu terlarang. Bisa difahami? Banyak perkara-perkara yang seperti ini, ahibati fillah. Dia ini ibadah, tapi ketika sudah ditambah, sudah dimodifikasi, ditambah, dibuat acara, dibuat kegiatan yang tidak ada dalilnya, jatuh pada hal yang terlarang. Cukupkan saja dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasulnya ajarkan. Kafa. Cukup sudah. Lebih tenang, lebih tentram. Masih banyak kok sunnah yang belum kita kerjakan. Kenapa harus modifikasi amalan-amalan baru? Modifikasi ibadah-ibadah yang baru? Cukupkan dengan apa yang Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Ini perkara yang luar biasa besar. Dan ini diingatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Karena akan banyak itu. Mengkhususkan satu bacaan untuk waktu tertentu, misalnya. Ia membaca surat Yasinnya lah. Dikhususkan untuk di hari Jumat saja, atau di hari ke-40 kematian, 100 kematian, 1000 kematian. Baca surat Yasinnya sunnah, dicintai, dianjurkan. Tapi pengkhususan seperti ini nih, yang menjadikan agama ini tidak lagi murni. Maka mari kita cukupkan dengan apa yang Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Beliau kemudian menjelaskan kenapa ini terlarang. Membaca Al-An'am di rakaat terakhir pada malam yang ketujuh. Fajma'una umuran munkarah, kata beliau. Terkumpul di dalamnya banyak perkara-perkara mungkar. Di antaranya i'tiqaduha mustahabbah.
Di antara perkara mungkar yang terjadi ketika kita mengamalkan hal tersebut adalah ketika kita meyakini bahwa ia adalah sunnah, dianjurkan oleh syariat. Ini sesuatu yang luar biasa mengerikan. Orang-orang yang berbuat sesuatu hal yang bid'ah ini tadi, sesuatu hal yang baru dari agama dan tidak ada dalilnya tadi ini, Anda tahu apa yang dia tentang? Seakan-akan dia sudah mensyariatkan sesuatu yang baru, dan tugas mensyariatkan sesuatu, ingat ini baik-baik, adalah tugasnya Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pun Rasulullah SAW bukan semena-mena dia, semena-mena beliau saja, tidak. Semuanya atas dasar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika ada orang yang mensyariatkan sesuatu yang baru, yang tidak ada dalil, artinya apa? Dia sedang mensyariatkan, membuat syariat yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Menyamakan dirinya dengan Allah al-Musyarri'. Tidak kurang ajar begitu. Atau orang-orang ini yang berbuat suatu hal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dia tengah menuduh bahwasannya Nabi Muhammad SAW tidak sempurna menyampaikan risalah kenabian. Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad SAW dengan sifat-sifat yang mulia. Di antara sifatnya adalah dia pasti menunaikan setiap amanah, terutama amanah risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Atau paling tidak, perkara-perkara fundamentalnya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kalaupun ada nanti permasalahan-permasalahan yang kontemporer, permasalahan-permasalahan yang baru, itu bisa dikiaskan kepada kejadian-kejadian atau hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Tentu saja ini butuh pembahasan yang panjang. Kemudian, ketika ada orang mengatakan, ini loh syariatnya seperti ini harusnya. Harusnya seperti ini, ente siapa? Ini Al-An'am harusnya itu dibaca di malam ke-7 hari di bulan Ramadan, di sholat tarawih, rakaat terakhir. Ini loh harusnya, ini loh bagusnya. Seakan-akan ente bilang bahwasanya Rasulullah SAW tidak bagus. Rasulullah SAW tidak mengajarkan ini amalan. Hebat ente. Hebat. I'tiqaduha annaha mustahabbah. Yakinkan, oh ini sunnah, oh ini yang terbaik, ini syariat, ini kan baik. Hati-hati. Di antara kemungkaran juga, ihamul awamu dhalik. Orang awam yang tidak tahu akan ngira itu sunnah. Ketika kita khususkan pada waktu tertentu dan waktu tertentu, oh ternyata begitu ya sunnahnya. Orang awam tidak tahu itu. Dikelabui itu orang awam, maksudnya, oh ternyata ini sunnah, oh ini ternyata syariat. Padahal tidak. Maka perhatikan ini. Di antara kemungkarannya lagi, ketika kita mengamalkan apa yang tadi disebutkan oleh Imam Nawawi, tatwilul raka'at tsani 'ala al-awwal wa innama sunnah tatwilul ula. Di antara suatu perkara yang mungkar juga ketika kita mengerjakannya adalah memperpanjang rakaat kedua dibandingkan rakaat pertama, padahal yang sunnah adalah memperpanjang rakaat yang pertama. Yang terakhir juga tatwil al-ma'mumin, berlama-lama atau memperpanjang bacaan ya di saat mengimami makmum. Padahal sunnahnya adalah meringankan. Kemudian di antara kemungkaran juga al-hadramatul qiraah, mengkhususkan bacaan-bacaan yang tidak pernah dikhususkan oleh Rasulullah SAW. Semuanya ini kemungkaran.
ketika kita mengikuti atau mengamalkan sesuatu yang tidak pernah ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Kemudian beliau melanjutkan, wa minal bid'il musyabihati lihadha qira'atu jahalatuhum fi subhi yawm al-jum'ah bi sajdati ghairi sajdati alif lam mim tanzil. Di antara bid'ah atau suatu hal yang baru juga yang mirip-mirip dengan yang tadi disebutkan adalah beberapa orang ketika sholat Jumat, ketika sholat subuh di hari Jumat, mereka membaca ayat-ayat sajadah selain dari surat sajadah atau surat as-sajadah alif lam mim tanzil. Qasidina dzalik. Mereka sengaja, ya menyengaja pada saat itu untuk mencari ayat-ayat yang ada sujudnya, ayat-ayat sajadahnya. Wa innamas sunnah, padahal yang sunnah adalah membaca surat as-sajadah itu pada rakaat pertama dan membaca surat al-insan pada rakaat kedua. Ini suatu yang salah kaprah orang memahaminya. Dia mengira bahwasanya yang sunnah adalah sujudnya, padahal yang sunnah adalah membaca as-sajadahnya. Sujud itu adalah tabi. Sujud dari sujud sajadah itu yang ada dalam surah as-sajadah adalah tabi yang mengikuti. Sedangkan sunnahnya adalah membaca surah as-sajadah dan surah al-insan. Kalau antum tahu kenapa ini disunnahkan adalah mengingatkan kita tentang awal permulaan penciptaan, dan nanti disunnahkan juga untuk mengingatkan tentang akhir sebuah kehidupan. Ini tujuan disunnahkannya membaca surah as-sajadah, al-insan. Dan nanti ketika sholat Jumat membaca apa? Baca al-ghasyiyah, al-a'la. Disunahkan hal demikian untuk mengingatkan bahwasannya di hari itu, di hari Jumat akan terjadilah awal penciptaan dan kelak akhir kehidupan ada pada hari Jumat pula. Mengingatkan kita tentang asal kita dan kemana kita akan kembali. Ini tujuannya. Dan orang-orang mungkin salah paham, dikiranya bahwa yang sunnah itu membaca, yang disunahkan itu adalah sujud sajadahnya. Sehingga dibacalah surah-surah yang ada sajadah. Atau dibaginya dua, itu surah as-sajadah. Ya, ini tentu saja hal-hal yang menyelisihi sunnah. Ini kiranya yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi Ta'ala di dua fasal ini. Mudah-mudahan dua fasal ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menambahkan pengetahuan kita, menambahkan ilmu kita, dan kemudian nanti kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wafaqakumullah, kami cukupkan sesi materi pada petang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kami mohon maaf tidak ada sesi tanya jawab pada petang hari ini, mungkin karena keterbatasan waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita semua bermanfaat. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna innaka as-sami'ul wa anta at-tawwabur rahim. Kami mohon maaf atas semua kekurangan, keterbatasan kami sebagai seorang ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam An-Nawawi, merahmati guru-gurunya, merahmati seluruh guru-guru kita yang sudah wafat dan menjaga mereka yang masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga orang tua kita, memberikan keberkahan kepada kehidupan mereka, menjaga mereka masih hidup, memberikan kesehatan kepada mereka yang tengah dirundung sakit. Siapapun, ya, kita punya jasa besar atau punya kewajiban besar untuk memberikan hal-hal terbaik untuk orang-orang yang kita kasihi. Ya, kalau orang yang kita kasihi tersebut ada orang tua, maka kita wajib memberikan yang terbaik. Kalau yang terkasih itu adalah guru kita, maka kita wajib memberikan yang terbaik. Maka lagi ketika orang tua kita juga merupakan guru kita yang mengajarkan walaupun satu kalimat, walaupun mengajarkan kepada kita takbiratul ihram, mengajarkan kepada kita al-fatihah, ia adalah guru kita. Maka ketika tergabung di dalamnya dua keutamaan ini, guru dan orang tua, maka tentu saja haknya di atas kita adalah hak yang besar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan menjaga setiap orang tua kita, dan merahmati mereka sebagaimana mereka merahmati kita di saat kita kecil. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjaga seluruh keluarga kita, ya, anak kita, istri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita semua, terutama dosa kami sebagai pembicara yang tentu saja banyak salahnya, banyak tergelincirnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semua amal-amal ibadah ini menjadi penghancur setiap dosa-dosa tersebut. Allahumma ighfir lana wa li ikhwani alladhina sabaquna bil iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh kaum muslimin, menjaga seluruh kaum muslimin dan mengampuni seluruh dosa-dosa kaum muslimin. Kami berterima kasih kepada siapapun yang punya andil pada kegiatan kali ini, dan kami mohon maaf tidak adanya sesi tanya jawab, dan kami mohon maaf juga atas semua kekurangan, keterlambatan kami dalam masuk dalam Zoom ini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kami. Insya Allah kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga kita tetap bisa mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akhlak dan adab para pembaca Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memperbaiki setiap akhlak kita, karena akhlak inilah yang akan menjadi pemberat timbangan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Rasulullah SAW berfirman, Rasulullah SAW bersabda, "Ma athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih memberatkan timbangan seorang mukmin di hari kiamat kecuali akhlak yang baik. Dan akhlak terbaik ini mesti kita berikan adalah akhlak yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Ia adalah pencipta kita yang memberikan nikmat kepada kita. Kemudian selanjutnya kepada orang-orang yang terdekat kepada kita, ayah, orang tua kita, ayah, ibu, guru-guru kita, ya, keluarga kita tentunya, anak dan istri dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhlak kita menjadi akhlak-akhlak yang baik, muslim-muslim yang berbudi pekerti luhur. Kami izin undur diri. Kami juga berterima kasih kepada siapapun yang punya andil dalam kegiatan ini, dan semoga ini menjadi amal jariah untuk antunna semuanya. Dan minta semuanya untuk mendoakan guru-guru kita, memberikan mereka kesehatan dan kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.